Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Fauzan. Saya dari kelas MBSA. NIM saya 20 10 10 10 90. Saya di sini akan menjelaskan isi makalah saya yang berjudul Daulah Abbasiyah. Dinasti Khalifah Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan dan penguasa kedua setelah Bani Umayyah. Dinamakan Khalifah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan dari Al-Abbas, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah Al-Safah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Kekuasaan ini yang berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi hingga 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Selama kekhalifahan ini berkuasa, mereka menerapkan pola kepemimpinan yang pemerintah yang berbeda-beda dari setiap fase-fasenya dengan menyesuaikan perubahan politik, sosial, dan budaya. Dalam sejarah berdiri dinasti ini menjelang berakhir dinasti Umayyah, terjadi bermacam-macam kekacauan. Yang diantara lainnya, yang pertama, penindasan yang terus-menerus terhadap pengikut Ali dan Bani Hashim. Yang kedua, merendahkan kaum muslimin yang bukan bangsa Arab sehingga mereka tidak diberi kesempatan dalam pemerintahan. Yang ketiga, pelanggaran terhadap ajaran Islam dan HAM dengan terang-terangan. Selanjutnya ada pola pemerintah dan politik masa kekhalifahan Bani Abbasiyah terbagi menjadi 5 periode. Yang pertama, periode pertama yaitu 132 Hijriah atau 750 Masehi hingga 232 Hijriah atau 847 Masehi. Disebut periode pengaruh Persia pertama. Selanjutnya periode kedua 232 Hijriah atau 847 Masehi hingga 334 Hijriah atau 945 Masehi. Disebut pengaruh Turki pertama. Selanjutnya yang ketiga, periode ketiga yaitu 334 Hijriah atau 945 Masehi hingga 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Buwahi dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Selanjutnya yang keempat, 447 Hijriah atau 155 Masehi hingga 590 Hijriah atau 1194 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintah Khalifah Abbasiyah biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Selanjutnya yang kelima itu pada tahun 590 Hijriah atau 1194 Masehi hingga 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Masa Khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitaran kota Baghdad. Selanjutnya, faktor berdirinya dinasti Abbasiyah dan situasi membuat dinasti sebelumnya menjadi lemah, yaitu yang pertama, timbulnya perselisihan antara Bani Umayyah dengan pengikut Ali bin Abi Thalib, pengikut golongan Syiah. Yang kedua, munculnya kalangan Khawarij disebabkan rivalitas politik antara Muawiyah dengan Syiah dan kebijakan land reform yang tidak adil. Yang ketiga, terbentuknya politik penyelesaian khalifah dan politik dengan secara damai. Selanjutnya, yang keempat, adanya asas penafsiran bahwa dekret politik harus berlandasan pada Al-Quran dan oleh golongan Khawarij, orang Islam non-Arab. Yang kelima,
adanya konsep hijrah di mana setiap orang harus ikut bergabung dengan kelompok Khawarij. Yang tidak ikut dianggap sebagai orang yang berada pada dar Arab, dar al-Harab, dan hanya golongan Khawarijiyah yang berada pada dar al-Islam. Yang keenam, bertambah gigi pemberontakan yang dilakukan pengikut Syiah terhadap Bani Umayyah setelah terbunuhnya Husain bin Ali dalam pertempuran Karbala. Yang terakhir, timbulnya paham Mawali, yaitu pemahaman masalah perbedaan antara orang Islam Arab dengan orang Islam non-Arab. Selanjutnya, dalam drama besar politik dan perkembangan Islam, pemerintahan Abbasiyah merupakan babak ketiga dan pertama dibuka oleh Abu al-Abbas pada tahun 750 Masehi hingga 754 Masehi, yang berperan sebagai pelopor kekerajaan. Dan pada saat khotbah penobatannya yang diumumkan setahun sebelumnya di Masjid Kufah, Khalifah Abbasiyah yang pertama itu disebut dirinya sebagai As-Sofa. Ada sekitar 37 khalifah yang tercatat pernah memimpin di dinasti Bani Abbasiyah. Namun hanya 10 saja yang menoreh sejarah gemilang di dalam kepemimpinan dinasti Bani Abbasiyah. Yang pertama itu ada As-Sofa pada tahun 750 Masehi. Yang kedua ada Al-Mansur pada tahun 754 Masehi. Selanjutnya yang ketiga Al-Mahdi pada tahun 775 Masehi. Yang keempat Al-Hadi pada tahun 785 Masehi. Yang kelima Ar-Rasyid pada tahun 786 Masehi. Dan yang keenam Al-Amin pada tahun 809 Masehi. Yang ketujuh Al-Ma'mun pada tahun 813 Masehi. Yang kesembilan, yang kedelapan Al-Mutasim pada tahun 833 Masehi. Yang kesembilan Al-Watsik pada tahun 842 Masehi. Dan yang terakhir Al-Mutawakil pada tahun 847 Masehi. Pada periode pertama pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keemasannya secara politis. Para khalifah betul-betul kokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Pada periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun setelah periode ini berakhir, pemerintahan Bani Abbasiyah mulai menurun dalam bidang politik, meskipun filsafat dan ilmu pengetahuannya terus-menerus berkembang. Masa pemerintahan Abu al-Abbas, pendiri dinasti ini, sangat singkat, yaitu pada tahun 750 hingga 754 Masehi. Selanjutnya digantikan oleh Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 754 Masehi hingga 775 Masehi, yang keras menghadapi lawan-lawannya terutama dari Bani Umayyah, Khawarij, dan juga pengikut golongan Syiah. Al-Mansur memindahkan ibu kota dari kota awalnya di Hashimiyah dekat Kufah menjadi di kota Baghdad dekat bekas ibu kota Persia. Itu pada tahun 762 Masehi. Kebijakan Al-Mansur dalam masa pemerintahannya itu ada 4. Yang pertama itu perkembangan ilmu pengetahuan. Pertama menyalin buku-buku ilmu pengetahuan. Kedua, menyusun buku-buku yang berkaitan dengan agama Islam. Dan yang ketiga, mendatangkan kaum cendekiawan dari berbagai negara. Yang kedua, selanjutnya pengaturan dan penertiban pemerintahan. Itu menyusun dan menertibkan administrasi pemerintahan, menjalin kerjasama
antar sektor aparat negara dan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada semua aparat. Selanjutnya, yang ketiga, peningkatan ekonomi sosial. Al-Mansur mendirikan kota baru yang semula itu Madinah As-Salam, yaitu kota perdamaian, menjadi kota Baghdad, yang berarti pemerintahan yang menjadi kota Baghdad itu yang berarti pemberian Allah. Selanjutnya itu bidang yang terakhir itu bidang politik, mengadakan serangan dan menaklukkan kota-kota yang dikuasai oleh raja-raja Bizantium, Kaisar Konstantian V. Selanjutnya pada masa Khalifah Al-Mahdi. Pada masa Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil perkembangan seperti emas, perak, tembaga, dan besi. Popularitas Daulat Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 786 hingga 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun pada tahun 813 hingga 833 Masehi. Kekayaan negara banyak dimanfaatkan oleh Harun ar-Rasyid untuk keperluan sosial. Selanjutnya Al-Ma'mun Abdullah bin ar-Rasyid bin Al-Mahdi yang diberikan gelar singa podium. Diberikan gelar ini demikian karena tidak seorang pun di khalifah diberikan gelar demikian karena tidak seorang pun dari khalifah Bani Abbasiyah yang lebih pintar darinya. Dia adalah seorang pembicara yang fasih dan singa podium yang lantang. Al-Mamun the Great, gelar dari para ahli barat karena kecerdasan dan keuletannya. Al-Mamun Kekhalifaan Abbasiyah mencapai pada masa pada salah satu masa kemasannya. Itu ada 6, yaitu yang pertama mewujudkan keamanan, kedamaian serta kesejahteraan rakyat. Yang kedua, membangun kota Baghdad dengan bangunan megah. Yang ketiga, membangun tempat beribadah. Yang keempat, membangun sarana pendidikan, kesejahteraan dan perdagangan. Yang kelima, mendirikan Baitul Hikmah. Yang terakhir, membangun Majelis Al-Muzakkarah. Sumber utama pendapatan negara Abbasiyah merupakan pemungutan pajak. Sebaliknya, sumber pendapatan pemerintah lainnya ialah zakat yang diwajibkan pada setiap umat muslim. Faktor keruntuhan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, munculnya aliran-aliran sesat. Yang kedua, terjadi peristiwa perang salib. Yang ketiga, ekspansi serta penyerangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam yang akhirnya menjatuhkan dan merebut serta memusnahkan peradaban keilmuan Islam. Yang terakhir, pertentangan internal dalam keluarga dan pada internal keluarga terjadi konflik yang berkepanjangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila kata-katanya kurang pas atau gimana. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.